warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh peserta di kelas 4 MTN Umum 1 Malang, syukur alhamdulillah kita dapat bertemu kembali. Pada kali ini saya akan menerapkan mata pelajaran fikih, materi mandi wajib, submateri ketentuan mandi wajib bagi laki-laki setelah ihtilam sesuai syarat dan rukun, serta mempraktekkan mandi wajib bagi laki-laki setelah ihtilam sesuai syarat dan rukun dengan alat peraga edukatif. Pada pertemuan yang lalu kita telah belajar mandi wajib, submateri ketentuan mandi wajib bagi perempuan setelah haid, dan mempraktikkan mandi wajib bagi perempuan setelah haid dengan alat peraga edukatif pula. Bahwasanya seorang laki-laki itu dikenai atau dikenakan atau dibebankan hadas besar ketika mengalami ihtilam. Ihtilam sendiri adalah keluarnya air mani atau sperma pada seorang laki-laki ketika sedang tidur, atau yang lebih umum dikenal dengan nama mimpi basah. Ketika seorang laki-laki mengalami ihtilam, maka laki-laki tersebut sedang dalam keadaan hadas besar dan tidak diperkenankan melaksanakan ibadah, sholat, puasa, tawaf, membawa dan membaca Al-Quran serta i'tikaf sebelum melaksanakan mandi wajib karena sedang dalam keadaan hadas besar. Mandi wajib bagi laki-laki sendiri sama saja dengan perempuan dengan dua rukunnya, yaitu yang pertama niat, yang kedua mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh atau bagian tubuh yang biasa terkena air. Dikandung maksud bahwa kata-kata yang terbiasa terkena air berarti bagian tubuh yang biasa dibersihkan ketika buang air kecil maupun ketika buang air besar itu termasuk bagian yang dialirkan atau dialiri atau dibasuh dengan air ketika sedang melaksanakan mandi wajib. Niat mandi wajib sendiri sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhu lillahi ta'ala. Niat mandi wajib itu tempatnya di hati. Jadi ketika melaksanakan niat itu pada saat pertama kali mengalirkan air ke seluruh tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ketika mandi wajib, sebelum semua anggota tubuh itu terkena air atau terbasuhi dengan air, baik ketika bagian tubuh yang dalam keadaan setelah buang air kecil maupun air besar itu belum tersentuh air, maka mandi wajibnya tidak sah, harus semua terkena air. Juga menggunakan sabun atau sampo harus setelah seluruh anggota tubuh terkena air. Ataupun sunnah-sunnah mandi wajib sama saja dengan sunnah-sunnah mandi wajib bagi perempuan. Antara lain yaitu membaca bismillah, terus berwudu, terus menyela-nyela kepala dengan jari seperti ini. Contohnya ini namanya menyela-nyela rambut kepala dengan jari, kemudian menggosok bagian tubuh dengan tangan. Itu sunnah-sunnah dari mandi wajib. Terus mendahulukan bagian tubuh yang paling kanan, baru setelah itu bagian tubuh yang paling kiri. Jadi perlu dijelaskan kembali atau diperjelas bahwa mandi wajib bagi laki-laki itu ketika laki-laki tersebut sedang mengalami hadas besar berupa ihtilam. Ihtilam adalah keluarnya air mani atau sperma pada alat kelamin laki-laki ketika sedang tidur. Rukun mandi wajib ada dua, yang pertama niat, yang kedua mengalirkan air atau membasuh air ke seluruh bagian tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Oke. Berikut ini contoh dari mempraktekkan mandi wajib dengan alat peraga edukatif. Jadi ini adalah contohnya, saya memakai boneka ini sebagai alat peraga edukatif. Ketika akan mandi wajib, sunnahnya yang pertama adalah membaca basmalah, yang kedua membasuh tangan kanan dan tangan kiri,
kemudian setelah itu berwudu, baru niat. Niat itu dilaksanakan ketika pertama kali membasuh ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi ketika pertama kali membasuh ujung kepala sampai ujung kaki, kita niat dalam hati nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Seperti ini. Dan jangan lupa bahwa dalam mandi wajib ini seluruh bagian yang biasa terkena air itu harus teralir air semua, termasuk ketika membersihkan bagian depan sehabis buang air kecil maupun bagian belakang ketika setelah buang air besar. Berarti kita juga harus melaksanakan cebok dalam mandi wajib ini. Sebelum seluruh tubuh ini teraliri dengan air, tidak boleh menggunakan sabun atau sampo karena dapat membatalkan mandi wajib tersebut. Sunah-sunahnya tadi setelah basmalah, membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim, berwudu, membasuh tangan kanan tangan kiri, lalu kemudian rukunnya itu niat dan mengalirkan air ke seluruh tubuh. Sunah yang lain yaitu membasuh bagian tubuh bagian kanan dulu baru bagian kiri. Setelah itu dilaksanakan selama 3 kali. Demikian keterangan tentang mandi wajib bagi laki-laki. Ketentuan mandi wajib bagi laki-laki setelah ihtilam sesuai syarat dan rukun, dan mempraktikkan mandi wajib bagi laki-laki setelah ihtilam sesuai syarat dan rukun dengan alat peraga edukatif. Semoga dapat bermanfaat dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.